ditutup dengan kain. Sudah botol-botol diisi, ditutup dengan kain. Kami berdoa, nyanyi, membaca firman, berdoa, nyanyi terus. Dan sekitar tengah malam, maka datang aroma anggur. Jadi rumah itu penuh dengan, ruang itu dipenuhi dengan aroma anggur yang bagus sekali. Sudah ketika aroma anggur itu datang, apa terjadi? Kita yakin anggurnya sudah jadi, kan? Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Pada video kali ini kita akan menyaksikan satu video viral mengenai air menjadi anggur ya. Kalau teman-teman melihat Yesus Kristus di pertama pelayanannya atau pertama mujizatnya itu, dia mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Dan ini hal yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Ternyata mujizat itu terjadi di NTT Kota Soe, di mana juga air tersebut sesuai dengan suara Tuhan kepada salah seorang hamba Tuhan di sana, dan mereka berdoa mengisi air di tempayan ya, dan mujizat terjadi. Ya. Air itu berubah menjadi anggur. Seperti apa videonya teman-teman sekalian? Mari kita langsung saksikan berikut ini. Itu terus diisi di botol-botol. Diisi di botol, banyak botol, diisi botol. Sedisi botol, kami berdoa, sedisi botol ditutup dengan kain. Sudah botol-botol diisi, ditutup dengan kain. Kami berdoa, nyanyi, membaca firman, berdoa, nyanyi terus. Dan sekitar tengah malam, maka datang aroma anggur. Jadi rumah itu penuh dengan, ruang itu dipenuhi dengan aroma anggur yang bagus sekali. Sudah ketika aroma anggur itu datang, apa terjadi? Kita yakin anggurnya sudah jadi, kan? Kita semua nangis luar biasa. Amin. Dan betul, botol-botol yang isi air itu sudah menjadi anggur. Ya, itu betul-betul kami akhirnya sampai pagi kami tidak bisa tidur ya, karena bersyukur, heran, puji Tuhan, sambil nangis sampai pagi. Sudah itu langsung paginya persiapan perjamuan kudus langsung dibawa ke gereja ya, dan saat itu yang terima Bapak Daniel dan Pak Manuain. Beliau sekarang udah meninggal semua. Saat ini saya sedang berada di Kampung Aman, Desa Kuatai, Kecamatan Kota Soe, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dan di kampung ini menjadi salah satu titik sejarah terjadi mukjizat air berubah menjadi anggur. Dan saat ini saya sedang berada di rumah Bapak Simon Neolaka, di mana tempat ini menjadi rumah penyimpanan air berubah menjadi anggur. Tuhan memberkati saya, dan kita di sini, kawin dan Bapak datang sini, kita melayani, keliling-keliling. Tuhan bilang begini, Yakoba, kasih tahu Yoktan untuk kamu doa sama-sama, karena saya mau perintahkan kamu untuk mendoakan air berubah menjadi anggur. Tapi rumah di Bapak Simon Neolaka pun rumah. Kita berdoa, ini Tuhan yang perintahkan atau hati saya, dan saya yang perintahkan. Cepat kasih tahu Bapak Neolaka untuk siap kamar dan siap periuk dan botol 12. Saat ini saya datang di Bapak Neolaka kasih tahu dan Mama
kami doa berkumpul dengan anggota-anggota, doa sama-sama. Tuhan tentukan memang. Nanti ambil air di air pinang situ. Ada satu pancuran kecil di situ. Di sebelah mana? Ya, di bawah sini, di bawah sini. Saat itu kami berdoa dan ambil periuk, meja simpan periuk. Kami doa berkumpul. Pagi kami jalan bersama-sama. Itu ada jergen. Dan saat itu pegang jergen, 3 orang Tuhan tentukan memang ini pegang ini jergen satu, ini pegang jergen satu, ini pegang 3 jergen. Iya, kami doa dan kami turun di bawah sampai Tuhan perintahkan nanti sampai doa cuci muka, kaki tangan, harus minum 3 teguk. Kami ikut semua. Kami doa habis. Saya terima jergen dari yang mau pegang ini kau tada itu air di dalam pancuran. 3 jergen itu penuh. Saya berdoa, habis kami pulang sampai sini, masuk di kamar doa, baru Tuhan di dalam periuk. Kami berkumpul 3 hari 3 malam. Tuhan perintahkan, nanti kasih tahu Bapak Ketua Klasis, Pak Wematan masih ini, Bapak Telnoni, dan kita semua datang untuk kita doa sama-sama. Kasih tahu mereka datang, kita doa sama-sama. Saat itu masuk dan buka sudah di anggur. Dan Tuhan perintahkan untuk taruh anggur diisi di botol-botol 12 supaya kasih di ketua klasis dan semua pendeta. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang sudah kita saksikan bersama. Dan ini bukan hoax, tapi ini memang benar-benar nyata terjadi di kota Soe. Ya, jadi teman-teman sekalian, inilah bukti bahwa Yesus Kristus Tuhan kita bukan Allah orang mati, tetapi Dia Allah orang hidup. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah kita semua sampai pada saat ini. Jadi kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana, Yesus sudah melakukan mujizat pertama kali mengubah air menjadi anggur. Dan ini menjadi pertanda bahwa Dia berkuasa. Dia adalah Tuhan. Ya, Tuhan maksudnya penguasa baik di bumi maupun di surga. Seperti yang dikatakannya di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita percaya kepadanya. Kita akan baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, jadi teman-teman sekalian, di pesta tersebut ya tentu saja mereka berpikir bahwa biasanya ya berikan yang terbaik dulu gitu kan. Ya, jadi kalau memang kurang, ya maka yang kurang baik pun bisa digunakan juga. Tapi ternyata ya pemimpin pesta melihat, oh ternyata yang terakhir pun malah lebih bagus lagi. Nah, ini suatu mujizat yang dilakukan. Dan kemudian teman-teman sekalian, kita melihat juga tadi di video itu bahwa
12 botol diisikan air itu dan menjadi anggur, dibagikan kepada pendeta-pendeta yang ada di Soe tentunya. Ya, jadi ini jadi pelajaran berharga bagi kita. Ini jadi edukasi bagi kita, ya, suatu kesaksian yang membuat kita bertumbuh dan menjadi lebih serius, ya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan juru selamat bagi kita. Oleh karenanya teman-teman sekalian, percayalah kepadanya. Engkau tidak akan bisa memperoleh surga kalau tidak melalui Yesus. Karena baik nabi, baik rasul, semua orang yang pernah ada di muka bumi ini tidak pernah berkata bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Kalau datang dari Allah bisa saja, para nabi juga datang. Tapi keluar dari Allah, maka sesuatu yang keluar dari diri Allah ya tentu Allah. Entah itu perkataannya, ya, entah itu apapun yang dibuat oleh Allah, ya, yang keluar dari dirinya, begitu ya. Maka kita tahu bahwa Yesus Kristus dalam kitab suci, di mana Dia adalah Hologos, Sang Firman Allah yang ada sama kekal dengan Allah Bapa. Dia diutus ke dunia untuk mengambil rupa seorang manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Dan Dia ada bersama-sama dengan manusia di 2024 tahun yang lalu. Dan hal yang luar biasa, ya, kita bisa percaya kepadanya sampai pada saat ini. Ingat teman-teman, bahwa Anda beruntung, Anda pasti akan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya teman-teman sekalian. Sekali lagi, di luar Yesus pasti binasa. Maka Anda harus percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.